warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Najwa Mai Anindita dengan NIM 2409000000125 dari kelas D. Di video ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Pada tugas kali ini saya mengambil judul Tetangga atau Netizen, mengenal batas etika dalam dunia nyata dan dunia maya, menumbuhkan akhlak sosial dan digital berdasarkan nilai Islam. Kecanggihan teknologi dapat mempercepat komunikasi namun dapat juga memperlambat silaturahmi. Kenapa? Pada zaman sekarang, teknologi itu bisa membuat kita dapat berkomunikasi dengan cepat. Kapan saja, di mana saja, kita bisa menelpon, mengirim pesan, atau video call hanya dengan hitungan detik. Namun, kemudahan ini dapat membuat orang itu jadi jarang bertemu secara langsung. Akibatnya, hubungan itu terasa lebih jauh, kurang hangat, dan kadang itu hanya sekedar formalitas belaka. Padahal silaturahmi atau pertemuan secara langsung itu penting untuk menjaga kedekatan, saling memahami satu sama lain, dan mempererat hubungan. Siapa sih netizen atau tetangga itu? Kalau tetangga itu orang yang tinggal di sekitar kita secara fisik 40 rumah ke kanan atau 40 rumah ke kiri. Itu berdasarkan keterangan dari ulama. Kemudian netizen itu orang-orang yang berhubung dengan kita secara virtual melalui media sosial atau media digital. Larangan gibah, fitnah, dan menyebar hoax itu termuat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hoax itu sering muncul dari prasangka buruk tanpa adanya bukti yang jelas. Padahal Allah itu telah melarang kita berprasangka karena prasangka itu sebagian dari dosa. Hoax juga sering menyebarkan aib dari orang lain, padahal Allah telah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan dari orang lain dan melarang kita untuk membicarakan keburukan dari orang lain. Menyebarkan hoax sama dengan buruknya dengan menggibah, karena gibah itu diibaratkan sebagai kita itu memakan bangkai saudara kita yang telah mati. Dua jenis etika yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika di dunia nyata. Yang pertama, kita harus menyapa tetangga dengan sopan. Yang kedua, kita harus menjaga rahasia tetangga. Yang ketiga, kita tidak mengganggu kenyamanan tetangga itu. Yang keempat, memberikan bantuan secara langsung apabila tetangga membutuhkan. Kelima adalah menghargai perbedaan. Karena kita tinggal di Indonesia yang notabene itu masyarakatnya memiliki perbedaan seperti perbedaan budaya, agama, suku, bangsa, budaya, dan yang lainnya. Yang kedua, kita harus menerapkan etika di dunia maya, seperti yang pertama, memberikan komentar positif dan yang sopan. Yang kedua, kita tidak menyebarkan aib atau konten yang pribadi, sifatnya seperti itu. Yang ketiga, kita tidak membuat konten yang menyinggung orang lain. Yang keempat, kita memberikan edukasi atau konten yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, kita tidak membuli atau menghina di media sosial. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang ada di era digital. Ini yang pertama adalah fenomena sibuk online, cuek offline. Baik dari fenomena sibuk online, cuek offline itu mengingatkan kita agar kita itu tidak terjebak di dunia media sosial saja atau di dunia digital saja. Melainkan kita itu harus tetap memprioritaskan hubungan sosial di dunia nyata. Karena apa? Karena interaksi sosial itu sangatlah penting untuk membangun kedekatan dan empati yang ada satu sama lain. Apalagi dengan tetangga. Tetangga tidak dikenal meski tinggal berdampingan. Yang kedua adalah adab hilang di kolom komentar. Yang ketiga, hoax dan ujaran kebencian dianggap biasa. Apalagi sekarang itu banyak orang yang terprovokasi ketika bermain media sosial. Mereka tidak mencari berita itu benar atau berita itu salah. Seperti itu. Yang keempat adalah privacy dianggap sebagai hiburan. Yang kelima, oversharing di media sosial. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian, adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, kita selalu menyapa tetangga. Yang kedua, kita aktif dalam kegiatan RT dan RW. Karena dengan kita aktif mengikuti kegiatan tersebut, sama halnya dengan kita menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi satu sama lain. Kemudian, kita saring sebelum sharing. Artinya, kita menyaring apa yang akan kita sampaikan ke media sosial itu sudah baik atau tidak. Kemudian, konten itu buruk atau tidak. Kemudian kita dapat menerapkan 3S, yaitu sopan, santun, dan salam. Kita selalu sopan dimanapun kita berada, kita santun dalam bertetangga, kemudian tidak lupa mengucapkan salam.
Memperkuat literasi digital dan adab Islami juga merupakan solusi yang ada. Kemudian kita menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan akhlak baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati. Semua aku dirayakan. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day. Tetangga yang baik seharusnya kita itu saling menjaga, mendukung, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Bukan malah menambah masalah dengan berkata yang tidak tahu kebenarannya dan tidak ada manfaatnya. Jikalau ada permasalahan atau persoalan yang ada, maka harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menyebarkan berita hoax atau bergosip. Saya harap melalui video ini kita dapat mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati dalam berbicara, mengetik, dan selalu menjaga lisan kita. Mari kita menciptakan lingkungan yang harmonis, saling menghargai, dan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.